Sepanjang sejarah nggak terjadi begitu. Sepanjang sejarah orang yang dekat biasanya ikut. Misal kita lihat zaman sekarang ya, balik lagi. Pernah bertanya-tanya nggak sih teman-teman sekalian? Dulu ya ketika tahun 2014 mungkin sampai tahun 2019 atau 2022 gitu, banyak banget ulama-ulama yang memberikan nasihat, kritik terhadap penguasa. Pertanyaannya, kok sekarang agak sepi ya? Justru yang sekarang banyak mengkritik dan memberikan saran buat penguasa adalah dalam tanda kutip bukan ulama, yaitu adalah para komedian. Para komedian sekarang atau para aktivis sekarang banyak banget justru yang menasihati penguasa. Atau justru itu pertanda bahwa mereka adalah ulama baru, asik. Nggak tahu ya, tapi gini teman sekalian. Ternyata kalau teman-teman lihat ya, ulama-ulama yang kemarin mereka memberikan nasihat pada pemimpin, mengkritik pemimpin. Oh, ternyata sekarang sudah banyak di dalam barisan-barisan pemimpin itu sendiri, barisan daripada ya pemerintah itu sendiri. Maka sekarang nggak heran ketika tadi dikatakan kalau di sini aku patuh pada ulama, tapi kalau di istana ulama patuh sama aku karena memang ulama udah dikumpulin di istana. Dikumpulin di sana, diajak makan, lalu terus kemudian diajak berbuka puasa, lalu kemudian mungkin diservis dengan ini dan itu, sehingga ya mereka mungkin jadi agak sungkan untuk memberikan kritik. Walau alam bisawab, ini cuma balik lagi disclaimer, ini cuma pandangan pribadi. Kita nggak tahu aslinya seperti apa. Tapi ternyata sekarang sedikit sekali ulama-ulama yang berani untuk ngomong secara langsung pada pemerintah tentang sesuatu yang pemerintah lakukan. Dan itu mungkin adalah sesuatu yang kontroversial dan bahkan salah. Ya ambil contoh Board of Peace misalnya. Betapa banyak ulama-ulama yang akhirnya datang pada penguasa, datang pada istana lalu memberikan dukungan tentang Board of Peace itu meskipun dengan beberapa catatan. Yang terakhir yang paling baru tentang kurban menggunakan APBN, ya kan? Sampai terus kemudian akhirnya dibela sama beberapa ulama, so-called ulama gitu ya. Lalu terus kemudian ada yang iseng. Aku nggak tahu ini benar atau enggak ya, tapi nanti coba dicek aja ya. Ada yang iseng gini, kan ketua MUI yang sekarang ada juga yang merangkap sebagai komisaris gitu kan ya. Jadi akhirnya ketika beliau memberikan sebuah fatwa, orang-orang bisa aja mainin postingannya begini. Komisaris ini membela Presiden Prabowo. Iya kan gitu kan ya. Karena mengatakan ini sudah sesuai dengan Islam misalnya. Atau dan seterusnya. Artinya kan ulama sekarang sudah jadi banyak komisaris, udah jadi banyak diberikan jabatan dan segala macam, sehingga mereka agak lebih sulit bersuara. Ya mungkin benar ya, bukan benar sih, memang benar sih, tapi Panji ngomong dengan sesuatu yang agak sedikit menurutku lebih mudah diterima. Ketika dia pernah ditanya sama Narji kalau nggak salah ya, politisi PKS ya kalau nggak salah, nanti coba dicek lagi. Kalau salah mohon maaf banget ya, aku tuh ingatannya nggak terlalu bagus. Jadi dia pernah ditanya, kenapa kamu koar-koar aja di luar, tapi kamu nggak pernah masuk ke dalam gitu ya. Panji ngomong bahwasanya ya kalau aku masuk ke dalam siapa ya yang rame di luar. Karena kalau aku di luar aku bisa rame, aku bisa ngasih tahu, aku bisa melihat dengan jelas gitu kan ya. Tapi kalau aku masuk ke dalam, seperti yang udah-udah, yang di dalam biasanya kan diem. Kalau udah di dalam kan tenang sudah. Kalau sudah di dalam mereka sudah nggak ramai lagi. Kenapa? Ya sudah mungkin sibuk dengan sesuatu yang lain. Ya sibuk untuk mengontrol jadi komisaris misal. Ya jadi ya maksudnya adalah itu kan sesuatu yang Islami banget tuh. Sesuatu yang Islami banget bahwasanya kalau kita tidak mau untuk berbuat sesuatu yang buruk, jangan ikut-ikutan dengan orang-orang yang lagi berbuat buruk. Menasehati itu tidak harus ikut di dalamnya. Kalau misalnya ada orang lagi main catur, lagi main QQ misalnya, itu kan ya judi, QQ pakai judi, QQ misalnya gitu kan ya. Terus kita bilang, wah ini harus gue nasehatin nih, gimana caranya? Gue masuk ke dalamnya dulu nih, lagi main QQ bareng-bareng baru dinasehatin. Iya nggak bisa, itu kan maksiat gitu. Nah artinya kita tidak harus ikut di dalam maksiat untuk bisa menasehati. Bahkan ketika kita sudah di dalamnya, ya kita juga susah. Kenapa? Karena kita sudah menjadi pelaku, bukan menjadi orang yang menasihati. Ya, itu berlaku juga pada yang lain kan. Contoh misalnya, MBG. Masuk juga ke sini. Oke, coba lihat ya. MBG. Aku entah mau ketawa atau mau nangis nih, serius. Tapi ada bagian daripada diriku yang menangis ketika mendengarkan seorang guru yang dia protes tentang MBG. Aku yakin teman-teman juga pernah tahu, tapi kalau nggak tahu coba dicari aja. Dia baca semacam kayak pembelaan. Intinya dia bilang gini,
Kepada siapa aku harus mengadu gitu maksudnya. Ketika aku sebagai guru itu merasa sangat-sangat sulit dan merasa sangat-sangat terganggu dengan MBG ini. Dia harus bantu omprengan, dia harus bantu terus minta untuk bagi, belum lagi kalau ada masalah orang tua itu ke guru dan segala macam. Jadi guru sekarang tugasnya bukan hanya mengajar, dia bilang. Tapi benar-benar terganggu dengan adanya MBG ini menurut guru ini. Dan yang sesuatu yang membuat aku mau nangis, entah mau nangis atau ketawa adalah ketika guru ini bilang, dia bilang adalah mau lapor ke siapa? Mau lapor ke polisi, polisinya punya MBG. Mau ngelapor ke siapa? Mau ngelapor ke presiden, presidennya yang bikin program MBG. Mau ngelapor ke siapa? Mau lapor ke sekolahnya, sekolahnya juga punya SPPG, punya MBG gitu kan ya. Mau ngelapor ke siapa? Tentara, tentara juga punya SPPG gitu kan ya. Mau ngelapor ke mana? Ke ustadz, ustadznya juga punya SPPG. Aduh ya Allah, aku pikir bener juga ya gitu kan ya. Gimana caranya supaya program ini nggak ada yang kritik ya, semua dikasih. Gitu maksudnya. Nah, teman-teman bisa lihat nih, emang ada ya, emang Ustadz punya SPPG? Silahkan dicari sendiri gitu kan ya, izin gitu kan ya. Silahkan cari sendiri aja. Kan apa ya? Karena aku tuh tadi itu yang membuat aku mau nangis itu gitu maksudnya. Jadi maksudnya kok sekarang ulama itu justru diem dan kebanyakan dan orang-orang biasa, even orang-orang yang kerjaannya melawak, sekarang tuh mengkritik gitu maksudnya. Karena lucu gitu maksudnya. Karena lucu banget. Mereka mau ngomong ke siapa? Mau ngomong ke ustadznya ya, ustadznya punya SPPG. Terus ustadznya bilang, ya memberikan makan orang itu adalah kerjaannya Allah gitu kan ya. Apa kamu tidak membaca di dalam surat apa namanya Quraisy gitu kan ya? Li'ila fi Quraisy. Apa itu di ujungnya? Alladzi at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf. Coba bayangin. Nah itu udah bisa dicariin dalilnya. Kenapa? Karena ulamanya sudah tidak punya independensi. Ulamanya sudah tidak punya kebebasan lagi untuk ngomong. Kenapa? Banyak bergaul sama penguasa. Kan sudah dibilang sama Rasulullah, ulama jangan banyak bergaul dengan penguasa. Karena mereka itu objek untuk dinasehatin. Kenapa mereka objek untuk dinasehatin? Karena mereka lagi pegang kekuasaan. Power tends to corrupt. Absolute power corrupt absolutely. Artinya adalah yang paling berhak untuk dinasehatin itu penguasa. Karena mereka yang paling mungkin untuk berbuat menyimpang. Dan mereka itu lagi pegang kekuasaan. Dan kalau mereka baik, semua baik. Makanya itu harus difokusin. Makanya para pendukung pemerintah semua harus tahu nih, buzzer-buzzer harus tahu. Kenapa pemerintah tuh yang banyak dikritik? Karena pemerintah kalau salah yang kena semua. Kalau baik yang dapat semua. Maka pemerintah lebih harus dikritik daripada orang-orang yang lain. Tapi kritik mulu lu. Tapi kalau dia lagi berbuat benar, lu nggak muji. Lah kalau benar ngapain dipuji? Namanya sholat ya Allahu Akbar misalnya. Ya kalau imamnya sholat ya gak usah dipuji. Gak usah Alhamdulillah di belakang gak perlu. Tapi kalau misalnya dia salah baru subhanallah. Itu namanya aturan umum. Apa ya, common sense gitu maksudnya. Itu adalah sesuatu hal yang harusnya orang-orang SD juga udah tahu sih. Gitu. Nah, balik lagi. Ini adalah hubungan antara penguasa dan ulama. Artinya kalau kita berbicara dengan ulama dan penguasa, ulama itu harus terbebas daripada perkara-perkara yang bisa membuat dia jadi fitnah. Mendatangi pintu penguasa itu aja udah fitnah. Kenapa? Karena orang-orang akan mikir, kenapa kamu datang ke sana? Yang kamu cari apa? Apalagi ketika misalnya ulama-ulamanya dikasih gedung baru. Orang-orang pasti mikir. Jadi itu adalah, ya kita nggak usah bilang, jangan suuzon dong. Nggak bisa. Itu udah dikasih tau Rasul dari dulu. Kalau misalnya kamu datang ke pintu penguasa, kamu akan dapat fitnah. Gitu kan ya. Misalnya lagi ketika datang pintu penguasa, tiba-tiba dapat SPPG misalnya. Ya, itu pasti jadi fitnah. Artinya, balik lagi. Harusnya ketika orang mau memilih untuk jadi ulama, berarti dia sudah selesai dengan urusan dunia ini. Tapi sayangnya yang kita lihat sekarang adalah, mungkin ini menandakan bagi kita bahwasanya ternyata tidak semua ulama itu selesai dengan urusan dunia. Sehingga dia harus melakukan sesuatu untuk itu. Ya, aku berdoa mudah-mudahan lebih banyak ulama yang kemudian peduli pada umat dan lebih banyak ulama yang melakukan tugas dan fungsinya seperti awal, nggak seperti sekarang. Aku merasa malu terus terang ketika tugasku atau tugas para ulama itu digantikan oleh para aktivis, oleh bahkan para komedian. Aku nggak menyalahkan komedian ketika melakukan kritik, tapi maksudnya gini, kalau komedian aja bisa mengkritik, kalau aktivis aja ngerti ada sesuatu yang nggak beres di dalam kehidupan kita yang sekarang,
kok bisa ulama merasa baik-baik saja? Wallahualam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.